Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas sobat tani porang dimanapun anda berada. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan juga diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di Alfiandi Channel, masih membahas seputar tanaman porang. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menunjukkan tanaman porang saya yang dari bibit cabutan yang saya tanam dari hasil bolang sekitar 2 minggu yang lalu. Itu bagaimana hasilnya nanti mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi sobat-sobat tani yang saat ini tertarik untuk menanam porang dari bibit cabutan. Oke. Ketika saya bolang hari itu adalah bibit yang awalnya saya cabuti dari bawah-bawah pohon bambu. Ya sudah barang tentu itu bibit adalah bibit yang berasal atau berada di bawah naungan atau full naungan. Dan bahkan pohon bambu itu ada di dalam hutan ketika saya mencarinya. Dan ini ada beberapa yang sudah saya tanam sejak saya bolang hari itu saya karantina sekitar 3 hari sebelum saya tanam. Dan cara pengkarantinaan itu adalah yang saya lakukan itu seperti ini. Ini saya letak di dalam ember, kemudian bibit saya timbun dengan ini arang sekam, kemudian saya taruh air. Dan alhamdulillah ini meskipun sampai sekarang belum ada yang belum saya tanam, ini sudah segar, masih segar. Ini kalau sudah seperti ini sudah siap tanam. Dan kesalahan saya waktu bolang hari itu, umbi ataupun katak yang induk itu terpotong, jadi ini adanya tinggal calon umbi baru. Dan bahkan akarnya pun sampai seperti gundul seperti ini. Tapi keadaan daun batang masih cukup segar, padahal sudah hampir sekitar 2 minggu. Tapi selain itu ada juga ini yang terutama yang pohon yang besar atau batang yang besar, ini sampai sekarang tetap layu bahkan seperti mati. Nggak tahu keadaan akarnya bagaimana coba. Nah, ini calon umbinya sudah seperti ini. Akar terlihat ada yang segar tapi belum mengeluarkan akar baru. Tidak tahu nih kalau ditanam masih mau hidup atau tidak, ini belum saya tanam. Mungkin cara pengarantinaan saya ini, sistem karantina ini kurang tepat. Mungkin dari sobat tani ada yang punya trik tersendiri cara mengkarantina bibit cabutan. Dan ini memang kalau kelemahannya, kalau bibit cabutan yang berasal dari tempat yang teduh atau di bawah naungan full seperti yang saya cari ini, itu batangnya agak lembek. Dan ini ada yang hari itu sudah saya karantina sekitar 3 hari, kemudian langsung saya tanam di polybag. Dan ini alhamdulillah sudah mulai menampakkan tanda-tanda kehidupan, meskipun belum hijau. Ini memang belum saya pupuk sama sekali. Ada juga ini yang terus tewas, ada yang mati seperti ini. Tapi untuk persentase yang dengan antara yang hidup dengan yang mati, ini masih banyak yang hidup, cuma beberapa itu yang kering, yang mati. Ini meskipun batang dia masih lembek tapi sudah menampakkan tanda-tanda kehidupan. Bahkan ini ada yang sudah terlihat sempurna, ini sudah betul-betul kuat nih batangnya. Ini juga, dan ini memang dari sananya itu ada yang batangnya bengkok-bengkok seperti ini karena tempatnya ya maklum lah berada di bawah rumpun bambu. Ada yang tertimbun daun-daun bambu itu sampai tebal, sehingga untuk
mencabut, bahkan tempatnya itu terlalu miring. Untuk mencabut bibit pun agak susah. Dan ada juga yang langsung saya tanam di lahan, itu bibit yang agak besar itu saya tanam langsung di lahan. Ini ada yang sudah mulai hidup, bahkan ini bibit yang besar, ini panjang ada sekitar 2 jengkal, ini bahkan ada 3 jengkal. Nah, ini sudah sehat, ini pun sehat seperti ini, meskipun dia melengkung, tapi batang dia sehat. Memang dia dari sananya atau sejak saya dapat itu memang batangnya melengkung seperti ini. Sampai sana pun ada. Ini tadi habis hujan lebat, jadi ini air ada yang menggenang di sini. Dan untuk bibit yang cabutan seperti yang saya dapatkan ini bagi saya sendiri itu ya lumayan bagus lah, asalkan kita tahu cara merawat atau mengkarantinanya. Salah satu syarat untuk dia bertahan hidup itu harus kita tempatkan di tempat yang teduh seperti ini, di bawah naungan. Itu insya Allah tidak akan mengalami stres yang berlebih. Bahkan ini untuk diketahui oleh sobat tani semua. Ini yang sudah besar ini dulu saya dari bibit cabutan juga. Ini ada sekitar 10 batang dari sana, ini sampai sana nanti. Itu semua dulu dari bibit cabutan yang sama juga saya dapatkan di bawah pohon bambu seperti ini. Dan ini untuk pertumbuhan di musim kedua terlihat cukup bagus. Bahkan ini sejak saya tanam dulu tidak pernah saya rawat, saya biarkan. Karena apa? Ketika saya tanam bibitnya sebesar itu, setinggi kurang lebih 30 cm, dan ketika saya tanam itu langsung seperti mati. Tapi setelah usia lebih dari 1 bulan dia mengeluarkan tunas kedua dan cukup lumayan besar, bahkan katanya pun ada sebesar ibu jari. Dan ternyata pada tahun ini semua tumbuh, tunas atap itu di tahun kedua semuanya tumbuh dan cukup normal. Ini batang sebesar ini di tahun kedua. Ketinggian ini ada sekitar 1 meter lebih, dan meskipun sampai saat ini belum saya beri pupuk susulan ataupun sama sekali belum saya beri pupuk, ini pertumbuhannya cukup bagus. Ini berada di bawah naungan pohon kelapa dan juga ini pohon merica, pohon lada. Ini pertumbuhannya cukup lumayan bagus. Ini bahkan ada yang lebih tinggi, ada sekitar 1,5 meter ini. Ini ada yang agak kecil juga. Tapi kalau menanamnya di tempat yang panas itu saya belum pernah mencoba, mungkin ya agak sulit lah untuk pertumbuhannya atau hidupnya, karena mengalami stres yang terlalu berlebih. Tapi alhamdulillah ini untuk hasil dari bibit cabutan yang pernah saya tanam ini, meskipun sedikit tapi sudah menampakkan hasil yang cukup memuaskan itu bagi saya. Dan untuk sobat tani, mungkin video ini bisa menjadi sebuah pertimbangan antara memilih mana satu bibit, sebab untuk musim seperti bulan-bulan ini, bulan 1 akhir hampir mendekati bulan 2, itu yang ada cuma tinggal bibit polybag ataupun bibit cabutan. Dan ini untuk hasil yang saya tanam dari bibit polybag, ini usia sekitar 1,5 bulan. Ini alhamdulillah pertumbuhannya sudah cukup lumayan bagus. Dulu bibitnya sebesar ini. Nah, ini indukannya seperti ini. Ini anakan sudah sebesar ini, tunas kedua. Tapi semua pilihan itu terpulang pada kita masing-masing. Saya cuma memberikan gambaran ataupun
sebuah pengalaman yang saya alami sendiri. Jika saya menanam dari bibit yang ini hasilnya seperti ini, bibit yang ini hasilnya seperti ini. Dan untuk mana salah satu yang mau dipilih itu mengikut budget dan kesenangan kita masing-masing, kepuasan kita masing-masing. Ya, mungkin sekian sedikit berbagi dari saya, pengalaman, semoga bermanfaat buat sobat-sobat tani khususnya yang masih pemula. Kalau mungkin yang dulu sudah pernah nanam bibit cabutan, itu pernah mempunyai pengalaman bagaimana hasilnya menanam dari bibit cabutan ataupun dari bibit polybag, dan juga bibit-bibit yang lain itu mana yang lebih bagus. Tapi kalau untuk saat sekarang ini memang tidak ada pilihan lain selain bibit cabutan dan juga bibit polybag. Ya, sekian dulu video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi mohon dukungannya dengan cara like dan juga subscribe ke channel saya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda menerima pemberitahuan ketika ada video-video terbaru dari channel saya. Akhirnya tetap semangat dan salam sukses selalu untuk semua petani di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.